Bagaimana nasib Partai Demokrat setelah Mr. AU bebas tahun 2022 nanti? Ditulis oleh Navisi Ward dari siwar.com. Penulis tadi ngakak ketika menemukan sebuah judul di media nasional terkait Partai Demokrat. Coba saja perhatikan judul berita di salah satu media nasional berikut ini. Sadis banget bukan judulnya? Rakyat pasti bertanya, seperti itukah kualitas orang-orang di Demokrat saat ini? Yuk kita lihat isi Demokrat. Ada yang ingat dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora di masa SBY yang bernama Andi Alfian Malarangeng? Dia divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara pada tahun 2014 silam terkait kasus mega korupsi Hambalang yang membuat banyak elit Partai Demokrat masuk bui berjamaah. Pada masa itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai bahwa Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Menurut hakim, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Khoel Malarangeng. Andi juga dinyatakan terbukti memperkaya orang lain yaitu Wahid Muharam, Deddy Kusdinar, Nanang Suhatmana, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Tengku Bagus, Mahfud Suroso, Oli Dondo Kambe, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraini Dewi Kusuma Stuti, dan Adi Rusman Daud. Selain itu, ia juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi. Dan mirisnya, setelah Andi Malarangeng bebas, dia masih diterima oleh Partai Demokrat. Andi mengatakan tak lama setelah ia bebas murni Juli 2017 lalu, ia langsung mendapat telepon dari SBY. SBY meminta agar ia bisa kembali membantu partai berlambang Mercy. Bahkan pada tahun 2018 lalu menjelang pemilu, Andi ikut terjun langsung bersama Ketua Umum Partai Demokrat SBY untuk berkampanye di sejumlah daerah. Pantas saja suara Demokrat pada setiap pilpres terus anjlok karena seorang mantan koruptor saja masih diberi karpet merah untuk kembali masuk ke dalam partai. Mungkin pihak Demokrat akan beralasan bahwa Andi sudah menjalani hukumannya dan punya hak berpolitik. Itu terserah mereka. Yang jelas rakyat juga punya hak untuk menilai kok bisa seorang mantan koruptor ditelepon langsung oleh SBY untuk kembali masuk ke dalam partai dan kampanye untuk partai. Selain mantan koruptor, kita juga akhirnya tahu seorang petinggi Partai Demokrat yang ternyata seorang pengguna narkoba. Rakyat pasti sudah paham siapa yang penulis maksud dalam tulisan ini. Iya, Anda benar. Dia adalah Andi Arief yang pernah ditangkap terkait kasus narkoba. Meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba pada Maret 2019 lalu. Sebelumnya, pada awal Januari 2019, Andi Arief ini juga terbukti sebagai penyebar hoaks 7 kontainer surat suara dicoblos sehingga membuat resah di masyarakat pada Pilpres lalu. Seperti inikah kualitas elit Partai Demokrat? Masih teringat dalam benak kita ketika AHY menjelaskan alasannya memilih orang-orang tersebut untuk masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. Menurut AHY, kriteria umum pengurus inti diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berlandaskan Pancasila dengan semangat nasionalis religius, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik, memiliki riwayat pendidikan dan rekam jejak yang baik di bidang politik maupun bidang profesional. Jika memang pengurus inti Demokrat itu dipilih oleh AHY dengan dalih beriman dan bertakwa pada Tuhan, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik, kenapa Andi Arief malah jadi penyebar hoaks dan pengguna narkoba? Terbukti sebagai penyebar hoaks dan pengguna narkoba, tetapi posisinya tetap dipertahankan sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat periode tahun 2020-2025 sampai detik ini. Terkait pengepul perabotan dalam judul di media di atas, penulis tidak akan membahasnya karena kasus ini sudah selesai. Menpora Imam Nahrawi saat itu sudah mencabut gugatan kepada yang bersangkutan dan PN Jaksel juga sudah mengabulkan pencabutan gugatan kepada yang bersangkutan. Yang sangat menarik adalah bagaimana nasib Partai Demokrat pada tahun 2022 nanti setelah Mr. AU bebas. Mr. AU yang penulis maksud di sini adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum pernah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015 mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng dapat restu SBY. Bahkan putra Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono hadir dalam deklarasi calon Ketua Umum Partai Demokrat Andi Malarangeng. Dan akhirnya terbukti jika Andi Malarangeng adalah orang SBY. Buktinya setelah Andi keluar dari tahanan ditelepon oleh SBY untuk kembali masuk ke partai.
Apakah Anas dan pendukungnya akan diam saja setelah bebas nanti? Salah satu pendukung Anas pernah mengatakan jika SBY terlibat dalam mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga. Penulis tidak sedang membela Anas dan pendukungnya dalam hal ini, karena perseteruan antara SBY dengan Anas itu urusan mereka. Yang menarik adalah setelah Anas mundur dari Partai Demokrat, lalu SBY loh yang jadi ketum partai. Saya sampaikan di DPR bahwa saya mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum agar bisa dipilih secara aklamasi demi bersatunya semua elemen partai, karena kita sudah masuk tahapan pemilu, di mana kita harus segera berkompetisi di lapangan, segala problem di internal kita tutup dulu, kata Igede Pasek. Mendengar alasan tersebut, SBY kemudian menyambut gembira tawaran itu dengan syarat Anas dan kawan-kawan yang mampu memastikan terjadinya aklamasi. Kemudian kabar ini disampaikan langsung ke Anas sepulang Igede Pasek dari istana. Kala itu Anas disebutnya tertawa dan langsung bereaksi dengan menghubungi DPD serta DPC via telepon untuk memberikan dukungan ke SBY. Anas Urbaningrum mundur, lalu SBY jadi ketum partai secara aklamasi dan sekarang AHY juga terpilih sebagai ketum partai periode 2020-2025 secara aklamasi. Sebuah kebetulan? Akhir kata, setelah mengetahui bagaimana kualitas orang di dalam Partai Demokrat, masih yakin suara Demokrat yang terus anjlok bisa naik pada Pilpres 2024 yang kepala bapilunya adalah seorang penyebar hoaks dan pengguna narkoba? Apakah Anas Urbaningrum yang tahu banyak tentang isi Demokrat akan diam saja setelah dia bebas nanti pada tahun 2022 atau dia akan membuka halaman selanjutnya? Kita lihat saja nanti. Kabar terbaru Antasari setelah bebas, mantan ketua KPK yang tuding SBY lakukan kriminalisasi. Nama Antasari Azhar sempat menjadi sorotan beberapa tahun silam. Kiprahnya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di era Presiden SBY membuat namanya dikenal khalayak. Namun, karirnya terpaksa terhenti setelah dirinya didakwa terlibat dalam kasus bos PT Putra Raja Wali Bantara Nasruddin Zulkarnain. Antasari kemudian divonis 18 tahun penjara. Mengenai kabar Antasari Azhar sekarang cukup membuat publik penasaran. Apalagi setelah bebas penjara, Antasari memberi pengakuan menghebohkan soal dalang dibalik yang masuk penjara. Tak lain tak bukan adalah SBY, ayah Agus Harimurti Yudhoyono. Antasari Azhar diketahui terjerat kasus dan telah bebas bersyarat pada Kamis 10 November 2016 silam. Mantan ketua KPK itu akan bebas dari lapas Tangerang setelah menjalani 2/3 masa pidana. Pada 2009 Antasari divonis 18 tahun penjara atas kasus tewasnya bos PT Putra Raja Wali Bantara Nasruddin Zulkarnain. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali, Antasari dinyatakan bersalah. Setelah bebas, mantan ketua KPK Antasari mulai buka suara soal kasus yang menjeratnya tersebut. Ia menduga Presiden ke-6 RI SBY menjadi bagian dari kriminalisasi itu. Pada 2009, Antasari mengatakan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo mendatanginya. Hari mengaku diutus SBY untuk meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY. Antasari tegas menolak permintaan itu. Mendengar jawaban itu, kata dia, Hari mengingatkannya untuk berhati-hati. 2 bulan kemudian Antasari ditangkap polisi. Salah satu bukti yang memberatkan adalah SMS bernada ancaman yang seolah dikirim Antasari kepada Nasruddin. Selama menjalani tugasnya sebagai jaksa hingga pimpinan KPK, ex-ketua KPK Antasari Azhar mengaku selalu menomorduakan keluarga. Ia mengungkapkan pekerjaan yang menumpuk membuat dirinya harus rela meluangkan waktu lebih untuk bekerja daripada berkumpul bersama istri dan anak tercinta. Saat tersandera kasus pengusaha Nasruddin Zulkarnain itu, Antasari baru menyadari hanya keluarga yang selalu setia mendampinginya. Selama mendekam di penjara, kenang Antasari praktis keluarganya tak memiliki pemasukan apapun. Kata Antasari, saya 32 tahun penegak hukum, tidak pernah berbisnis. Jadi pemasukan saya betul-betul profesional, hanya mengharapkan gaji. Oleh karena itu saat saya ada di dalam dan di luar, tentu keluarga langsung merasakan bedanya. Pria kelahiran Pangkal Pinang 18 Maret 1953 ini merasa tak enak hati tatkala istrinya datang berkunjung. Satu persatu perhiasan tak tampak lagi ia kenakan. Kata Antasari, saya salut dengan istri saya, dia bisa memanage keuangan rumah tangga sedemikian rupa. Penghasilan saya di KPK 62 juta per bulan masuk ke rekening oleh istri saya dipisahkan dengan rekening pribadinya, dari situ dia manage untuk keluarga. 2 putrinya ia melanjutkan juga melakukan hal yang sama. Putri sulungnya yang menempuh pendidikan dokter langsung banting setir mencari pekerjaan lain. Sementara itu anaknya yang kedua yang awalnya bercita-cita bekerja di Bapepam, kini juga sudah bekerja di tempat lain.
Tak ada keluh kesah dari keluarga akan kondisi Antasari. Maka dari itu apabila bebas nanti, ada 2 hal yang akan dilakukan Antasari, yakni meluangkan waktu bersama keluarga dan mengganti semua barang yang telah dikorbankan keluarga untuk bertahan hidup. Kata Antasari, selama ini saya telah membuang waktu saya untuk kantor dan untuk negara. Saya ingin mengganti apa yang sudah istri saya keluarkan. Sesal Antasari. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih.